Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua hari-hari ini dalam keadaan yang sehat, sukacita dan diberkati. Amin. Walau mungkin kelihatannya saat ini keadaan sedang tidak baik-baik saja, tapi saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan kita tetap baik. Amin. Mari kita sama-sama memujikan Allah itu baik. Baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, ku luar biasa. Amin. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Masih kuat memuji Tuhan. Biarpun kita keadaan seperti ini, bahwa Tuhan yang benar, Dia yang melindungi kita, bahwa kita tetap sehat selalu. Tuhan yang benar. Kita pujikan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, takkan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Dan kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, takkan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak
pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Ulu batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Dan kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menghadap, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. semesta alam memuja, Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. haleluya. Janji Tuhan digenapi, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa sungguh indah kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus kita. Dan dalam keadaan situasi seperti ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia menolong tepat pada waktunya. Membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi
Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, indah. Katakan sekali lagi, sungguh indah. sungguh indah. Haleluya. Pengorbananmu sungguh indah. Karena itu bagi kami adalah masa depan, kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, hidup di dalam terang, tanpa keraguan, tanpa kekhawatiran, dan kami sungguh percaya bahwa Engkau telah mengerjakannya selesai di atas kayu salib, sehingga hari ini kami boleh menikmati sebuah kehidupan yang ajaib, yang luar biasa, yang hebat, yang spektakuler oleh karena pekerjaan-Mu, dari penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu, bahkan kematian-Mu. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit dan mengalahkan semuanya. Dan Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Kami siap untuk menikmati segala berkat-Mu. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, siapkan rotimu atau apa saja yang disebut sebagai pengganti, ya, makanan boleh, nasi boleh. Mari kita angkat di tangan kanan kita. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan, dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Terimalah, makanlah dengan percaya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita.
Sesudah itu dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Darahku benar-benar minuman, dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Terimalah dan minumlah dengan percaya. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, demi segala kebaikan, kehidupan, kemurahan, kesehatan, kesuksesan, sukacita, damai sejahtera, dan segala hal yang baik yang sudah disediakan Bapa untuk kita terima, mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap kami makan tubuhmu dan minum darahmu, kami selalu diingatkan akan sengsaramu, pengorbananmu, dan kematianmu. Dan saat kami diingatkan itulah karya salibmu yang sudah selesai bekerja di dalam setiap kami, menghasilkan kehidupan yang semakin luar biasa. Kami percaya surga di bumi, surga bagi setiap kami. Surga ada di dalam setiap hati, pikiran, dan jiwa kami. Sekarang Tuhan berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk tim pemuji, tim musik, ya, untuk pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan 3 minggu ini kita nggak boleh untuk kebaktian onsite ya di sini ya, ini rekaman ya, dan kita harus ngomong ya bahwa selalu ada yang baik Tuhan sediakan di balik situasi yang kurang baik ya. Jadi nikmatilah di rumah masing-masing, dan untuk tim musik, tim pemuji yang ada di sini, dan juga orang tua atau rekan-rekan yang membantu untuk pelayanan pada petang hari ini, Tuhan memberkati kalian karena kalian sudah melakukan segala sesuatu untuk pelayanan ini dan untuk Tuhan. Dan jerih lelahmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Nah, keuntungannya begini, setiap kali kita kebaktian selesai kan pulang. Walaupun untuk orang tua ya memang belum diizinkan untuk ikut kan beberapa waktu yang lalu. Nah, mereka kan ikut di rumah atau mendengarkan YouTube, melihat YouTube. Nah, kalau kalian melihat YouTube, kalian hanya seperti menonton video atau menonton film. Ya, puji Tuhan kalau saudara bisa menikmati, merasakan suasana seperti di gereja. Tapi kadang-kadang ya maaf ya, karena di rumah itu kan mungkin ada pekerjaan, di rumah itu ada aktivitas yang belum selesai, atau mungkin ada percakapan-percakapan yang kita sendiri tidak tahu, dan kemudian kita terganggu, ya akhirnya kita tidak bisa sepenuhnya menyediakan waktu, hati, pikiran untuk mendengarkan atau bukan mendengarkan, mengikuti ibadah itu. Ya kadang-kadang kalau di rumah kita nyanyi di sini nih, di rumah nggak ikut nyanyi, nonton orang nyanyi. Nah besok Minggu ya kan ini akan ditayangkan. Nah sebetulnya saya harus ngomong sepertinya ini hari Minggu gitu kan, supaya seperti kelihatan bahwa ini live gitu ya. Nah saya berdoa bahwa jemaat bisa mengikutinya di tempat masing-masing. Nah satu tambahan, bahwa jemaat boleh mengikuti secara interaksi ya melalui Zoom ya. Karena kalau lewat YouTube hanya nonton, tapi kalau di Zoom kita bisa saling berinteraksi ya. Karena wajah kalian ada di Zoom itu ya. Dan juga
kelihatan kalau ikut nyanyi, kelihatan kalau duduk dan mendengarkan, kelihatan juga kalau pakaiannya dalam pakaian yang siap ibadah gitu ya, bukan pakaian singletan atau mungkin belum mandi gitu. Ya, sebenarnya nggak masalah sih, tapi maksud saya begini, interaksi ini diperlukan karena kita sebetulnya beribadah itu adalah gereja dalam satu komunitas, tubuh Tuhan, tubuh Kristus. Jadi nanti setelah ibadah kan cuma 1 jam aja toh maksimal, nah itu kita bisa sharing, bisa saling mendoakan, bisa saling memberikan support seorang kepada yang lain, say hey kepada teman-teman yang lain ya, saudara-saudara yang lain. Jadi diumumkan oleh saudari kita Lia ya bahwa nanti ada link Zoom-nya ya, jadi kita pakai aja. Ya, silakan download untuk aplikasi Zoom dan kemudian join sesuai dengan ID dan juga passwordnya. Baik, ya terima kasih. Judul khotbah pada pagi hari ini, nah ini seperti hari Minggu ya. Jadi saya ngomong seperti hari Minggu. Pagi ini adalah kerja, semua kerja ya nantinya ya. Atau kalau yang sedang kuliah atau sedang studi ya studi gitu ya. Di dalam kasih karunia. Oke? Tapi ini fokusnya topiknya tentang kerja. Nah, kalau kalian belum kerja, ya mulailah untuk memikirkan kerja. Kalau saudara belum kerja, ya studi itu harus menjadi bagian daripada pekerjaan kita. Tapi siapa tahu sambil studi bisa kerja juga, dapat uang gitu ya. Oke, gimana sih kerja yang di dalam kasih karunia? Ya, apa yang kalian bayangkan? Ya, saya membayangkan kerja dalam kasih karunia adalah kerja yang ringan. Ya, kedua, kerja yang menyenangkan. Ketiga, kerja yang hasilnya banyak. Ah, itu. Kira-kira setuju? Mau? 1, kerjanya ringan. Katakan sama-sama ringan. Ya, ringan. Yang kedua, kerjanya apa tadi? Ringan. Kemudian, saya malah lupa. Yang terakhir, kerjanya hasilnya banyak. Yang kedua, ringan, dikerjakan dengan sukacita ya. Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Ringan, menyenangkan, hasilnya banyak. Oke, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Siapa yang mau? Semua pasti angkat tangan ya. Saudara yang di rumah, ayo angkat tangan. Ya, saya nggak ngelihat, tapi Tuhan tahu ya. Ikuti aja. Oke. Amsal 10 ayat 22. Bisa ditayangkan? Amsal 10 ayat 22. Saya mulai dengan nats ini. Satu, dua, tiga. Ayo ngomong ya. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Oke, siapa mau kaya? Oh, saya Pak. Saya semua ya. Oke, siapa yang mau bekerja dengan susah payah? Angkat tangan. Enggak ada ya, saya enggak mau. Nah, inilah kerja di dalam kasih karunia. Kerja yang tanpa susah payah. Oke, catat. Nah, tapi kenapa sih kalimat ini muncul di banyak orang yang lagi kena situasi pandemi? Aduh Pak, saya kehilangan pekerjaan. Aduh Pak, gaji saya dipotong separuh. Aduh Pak, saya lagi kena masalah. Saya harus bayar utang tapi nggak ada penghasilan. Jadi akhirnya bertubi-tubi menjadi satu beban. Begitu ya. Dan dia berkata, wah saya harus bekerja keras untuk bisa menghadapi situasi ini. Tapi kerja apa ya? Pemerintah malah mengumumkan PPKM ya, yaitu pembatasan pembatasan kane ya tahu ya.
Ya. Ya wis. Semua tahu pokoknya PPKM. Ya. Supaya kita ini di rumah saja. Nah, sekarang kalau di rumah saja ngerjain apa Bapak Ibu? Ya. Teman-teman itu sampai bikin meme yang di-share secara viral. Ya, bunyinya begini. Baru kali ini dalam era kita tidur-tiduran, makan, cuma gelintang-gelinting di rumah, itu dianggap sebagai pahlawan untuk bangsa dan negara. Zaman dulu enggak, ya orang tua kita marah kalau kita di rumah saja, ya kan? Iya, tapi sekarang dianjurkan di rumah saja. Jadi bagaimana, Bapak Ibu? Apakah kita di rumah dan tetap bisa kerja di dalam kasih karunia, atau betul-betul kerja yang penuh dengan beban sampai akhirnya mereka harus mengusahakan dengan keras? Tapi ingat loh ya, kita enggak membantah kenyataannya di luar sana. Dunia ini, itu terjadi. Sampai orang terkaya China, itu namanya, yang terkenal itu, enggak dengeri saya. Jack Ma, ya thank you. Ya, Jack Ma bilang begini, sudahlah kamu kali ini enggak usah mikirin untung. Kalau kamu bisa bertahan saja, ya, itu sudah bagus. Hari ini semua orang di dunia enggak mikirin untuk bisa untung. Pokoknya bisa hidup, bisa sehat, wes itu bersyukur. Saudara-saudara, kalau saudara berkata hari ini ada yang bilang, aduh Pak, susah. Saya berkata, yang lebih susah dari kamu lebih banyak. Ya kan? Nah makanya pagi hari ini kita ngomong bagaimana kerja nggak usah susah gitu kan. Nah kita harus tahu nih, kenyataannya memang seperti itu. Kejadian 3 ya ayat 17 itu bunyinya begini. Coba dibukakan ya, Kejadian 3 ayat 17. Ini waktu manusia jatuh dalam dosa. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya, Kejadian 3 ayat 17 ya. Dengan bersusah payah, ya, ini perhatikan baik-baik. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Dari semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Payah enggak nih kalau kita bayangkan kerja yang seperti ini? Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia di bawah kuk dosa, manusia semua di bawah kendali yang sama. Kerja dengan susah payah, kerja dengan penuh tekanan, kerja dengan penuh apa ini? Bisa jadi keterpaksaan, nggak ada pilihan. Nah, saudara-saudara, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah engkau ada di Taman Eden. Kehendak Tuhan engkau adalah menikmati segala yang Tuhan sediakan. Jadi kalau hari ini saya berkata kepada saudara-saudara, kepada Bapak Ibu, ada yang berpeluh, ada yang merasa berbeban berat, ada yang berkata susah. Jangan-jangan karena kondisi ini. Dan saya berkata kepadamu, jangan pernah tinggal lagi di tempat yang seperti itu. Sebab apa? Sebab Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kamu. Untuk apa? Untuk menebus kamu dari kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk
dosa, kutuk susah payah, kutuk sakit penyakit, kutuk apa saja yang terkait dengan produk-produk dosa. Yesus bahkan menanggung kutuk dosa itu sepenuhnya di atas tubuhnya di kayu salib, supaya engkau dikembalikan kepada pola tujuan hidup seperti yang terjadi di gambaran Taman Eden. Adam dan Hawa kerja enggak? Kerja Bapak Ibu. Sebelum jatuh dalam dosa juga kerja, tapi kerjanya enteng. Cuma memimpin, mengatur, mengelola. Tetapi tumbuh-tumbuhan dan semua karya ciptaan di Taman Eden itu menghasilkan dengan sendirinya untuk Adam dan Hawa bisa menikmatinya. Sampai dosa itu masuk, Adam dan Hawa terusir dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Dan kutuk ini datang. Dan ini mengerikan. Ya. Pemerintah Indonesia sebetulnya sungguh bijaksana. Tidak ingin supaya pekerjaan rakyat Indonesia mati karena pandemi ini. Disuruh di rumah, ya siapa yang ngasih makan gitu kan? Kalau mereka nggak bisa kerja dan tidak bisa makan, mereka bukan mati karena COVID, mereka mati karena kelaparan. Dan ini masalah yang baru. Bisa jadi bahwa kalau mereka terpaksa dengan nekat, daripada saya mati di rumah karena kelaparan, lebih baik saya melakukan hal-hal yang jahat di luar. Dan mungkin saya mati juga, tapi mati dengan berjuang, dengan susah payah, jauh lebih baik daripada saya mati dengan menyerah. Saudara-saudara, pemerintah tidak memblokir, ya, melockdown total. Ya, Singapura pernah melockdown total. Tapi untuk karyawan, buruh, bahkan sampai tenaga kerja asing yang tinggal di sana, semua disuplai dari pemerintah. Betul, dikasih uang, dikasih makan, kasih obat-obatan. Indonesia mungkin belum ke sana, tapi sedang menuju ke sana. Kita doakan, kita harapkan, saudara-saudara. Ya, mereka terpaksa bergumul dengan situasi seperti ini. Tapi saya berkata kepada saudara, meskipun mungkin engkau terdampak dari situasi ini, percayalah bahwa engkau tidak terhisap di dalam bagian kutuk itu. Katakan amin. Tuhan tidak menghendaki engkau kerja dengan susah payah. Ya. Nah, bagaimana kerja yang gak susah payah? Ya. 1. Fokus kepada Yesus. Lukas pasal 5 ayat 4 dan 5. Lukas pasal 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Coba bayangkan, Simon dan teman-teman, pekerjaan utamanya adalah nelayan. Mereka sudah ahli, mereka sudah terbiasa. Mereka orang-orang yang disebut pakar di bidang menangkap ikan. Tapi ada masa di mana orang berkata, paceklik. Masa berangkat, ya tahu waktunya, tahu musimnya, tahu lokasi di mana ikan berkumpul, tapi sepanjang malam tidak menghasilkan apa-apa. Saya berdoa ini tidak terjadi di dalam hidupmu. Amin. Tapi banyak loh Bapak Ibu, orang yang memiliki kisah yang seperti ini. Bekerja sepanjang hari, sepanjang malam, 24 jam bahkan, direlakan tidak tidur, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan itu kabar sedih. Ayat peralihannya, kita baca sama-sama. Tetapi, karena engkau menyuruhnya. Siapakah engkau di situ? Yesus. Tetapi karena engkau Yesus yang menyuruhnya,
aku akan menebarkan jala juga. Dan waktu itulah Simon Petrus mulai beralih dari kemampuan diri sendiri, kekuatan diri sendiri, pengandalan akan pengalaman diri sendiri, kehebatan diri sendiri. Stop. Bisa berargumentasi, bisa kalau mau. Ya, Yesus, pengalamanmu apa? Kamu kan membantu papamu tukang kayu. Kamu gak punya pengalaman di danau, di laut, menangkap ikan. Loh, kok kamu kok ngajari kami untuk menangkap ikan? Apa gak salah? Oke, kalau mau berbantah-bantah. Secara manusia Yesus gak punya pengalaman. Tapi lihat, mereka memandang Yesus sebagai apa? Nanti kamu akan melihat bahwa mereka telah melihat. Karena engkau yang mengatakannya, aku melakukannya. Saya berkata kepadamu, apakah yang engkau kerjakan adalah yang Tuhan katakan kepadamu? Loh, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya yang Tuhan memimpin kamu mengerjakannya. Kamu dengar firman enggak? Kamu tahu enggak Yesus di dalam hidupmu? Yesus yang memimpin kamu, Yesus yang menyertai kamu, Yesus yang menggerakkan kamu, yang bekerja di dalam kamu untuk kamu melakukannya. Dan kalau Yesus berkata, tebarkanlah jalamu, kamu melakukannya. Di mana? Sebelah kanan. Ayo, kan gitu toh. Saudara-saudara, Petrus melakukannya. Ayat 6. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Saudara-saudara, 2 perahu hampir tenggelam. Jalan mereka penuh. Tangkapan yang sangat besar. Loh, ini sangat kontras dengan semalam-malaman nggak dapat apa-apa tuh, satu pun nggak dapat. Tapi ini sekali tebar 153 ekor ya. Saudara-saudara, ciri orang bekerja di dalam kasih karunia adalah 1, pekerjaannya ringan, nggak pakai susah payah. Oke? 2, menyenangkan. Ya. 3, yang terakhir, hasilnya banyak. Saudara-saudara, fokus Yesus. Kalimat ini sebetulnya dipopulerkan oleh istri saya. Karena istri saya itu walaupun tidak khotbah mimbar, tapi ngomong sama siapa saja, jawabannya fokus Yesus toh. Ngono. Ini orang ngomong sharing atau counseling, nah dia jawab fokus Yesus toh. Banyak orang gak ngerti fokus Yesus maksudnya apa sih. Saudara, kalau perjamuan suci ini loh, roti dan anggur, maksudnya apa? Fokus Yesus. Fokus kepada pengorbanannya. Setiap waktu kita mengambil tubuh dan darah Yesus. Dan Alkitab berkata dalam 1 Korintus 11, sesering mungkin kamu mengingat akan Dia. Mengingat akan Dia, itu fokus Bapak Ibu. Bangun pagi sampai bubuk malam. Bahkan kalau perlu tidur pun ngimpi yang fokus Yesus. Bukan ngimpi dikejar setan, ya, ngimpi dikejar maling, ngimpi yang macam-macam, gitu. Saudara-saudara, ya fokus. Lihat hasilnya. Makanya saya bilang, ya, dalam situasi seperti ini, sebetulnya adalah waktu kesempatan di mana Tuhan bisa mendemonstrasikan untuk kamu secara pribadi. Di tengah situasi di mana semalam-malaman gak dapat apa-apa. Duduk diam, dengar kata Tuhan. Tuhan ngomong sama saya. Aku nih harus melangkah seperti apa? Melangkah kemana? Ya, mau kerja di mana? Mau ngomong sama siapa? Tuhan pimpin. Aku tahu Engkau menyediakan banyak ikan bagiku. Ya, bahkan melimpah. Aku mau Tuhan itu terjadi dalam hidupku.
Saudara-saudara, jujur aja, tahun 2020, pandemi dimulai bulan Maret. Saya sudah ceritakan, 12 Maret saya ke notaris dan waktu itu bersalaman dengan orang yang tanggal 15 kemudian, 3 hari kemudian, masuk rumah sakit, tanggal 27 kemudian meninggal. Saya duduk jejeran, saya salaman, saya ngomong-ngomong, walaupun pakai masker waktu itu. Saya nggak nyangka kalau dia meninggal karena COVID. Dan kalau saya ada sampai hari ini Bapak Ibu, ini karena pertolongan Tuhan. Dan kamu tahu enggak, sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, nggak kerja apa-apa. Serius Bapak Ibu, sampai akhirnya istri saya itu jualan frozen food, ayam dari apa ini, Pati Tayu. Teman-teman sudah ngicipi ya. Ya, sampai hari ini jualannya. Wah, waktu itu larisnya luar biasa. Hari ini jauh lebih, situasinya jauh lebih tidak seperti waktu awal lah, ya. Nah, sampai seperti itu. Tetapi kita nggak khawatir, kita nggak takut. Bahkan ini cara refreshing yang paling unik, ya. Betul, selama 2 bulan itu hampir di rumah terus-menerus. Ya, makan, tidur bersih-bersih, gelintingan, nonton, gitu loh, menikmati Yesus, baca firman, renungan, dengar khotbah, saudara-saudara. Saya baru merasakan mulai jalan lagi, ya, untuk pekerjaan yang kami jalani, itu mulai Agustus, September, Oktober, November. Nah, disitulah Tuhan bekerja. Dan kamu tahu enggak, Aristar bilang kepada kami, ya, Papa, Mama, gitu ya. Kamu tahu enggak, tahun 2020 dibandingkan 2019 waktu semua normal. Ini Ari ada di sini. Ternyata pemasukannya Papa Mama naik loh 20%. Wow, luar biasa. Terus saya nulis nih di sini tentang apa itu ekspektasi tahun 2021. Saya cuma minta digandakan 2 kali aja Tuhan. Pandemi masih berlanjut. Saudara, saya percaya aja setiap hari kami menjalani dengan melihat Dia, fokus kepada Dia. Kalau saya pergi kan seringkali hampir setiap hari berdua sama istri saya. Setiap saya keluar mobil langsung istri saya bilang berdoa, langsung dia berdoa di dalam mobil, ngomongnya seperti ini. Tuhan, saya, Papa, kalau ada Krista juga ikut Krista, ya, langsung dia ngomong, Krista mau mengambil berkat-berkat-Mu. Engkau yang menyiapkannya dan kami cuma menjemputnya, menjalaninya. Ngomongnya kayak gitu Bapak Ibu. Setiap hari ngomongnya kayak gitu. Dan saudara tahu, Tuhan memberkati dan memberkati dan memberkati. Ya. Dan saya percaya bukan hanya saya, ya, tapi juga anak saya, keluarga saya, Pak Didi, semua yang di sini, dan juga jemaat yang ada di rumah. Ayo, angkat tangan. Amin. Kamu diberkati. Nah, fokus Yesus. Ya. Oke, yang kedua. Fokus kepada karya salibnya. Fokus Yesus meneh. Tetapi yang kali ini lebih masuk lagi. Fokus kepada karya salibnya yang sudah selesai. Katakan sama-sama, sudah selesai. Oke ya, catat ya, ini jalannya mereka koyak. Catat ya, ini sebelum Yesus disalib. Ya, ada banyak orang diberkati, tapi koyak. Kalau koyak kan berarti ada ikan yang brojol. Betul ya? Ada ikan yang lolos karena koyak. Saudara, kalau kamu diberkati berlimpah-limpah, Tuhan tidak bermaksud supaya berkat itu jadi bocor. Saya masih ingat ada seorang sopir taksi, anak Tuhan, setiap hari bekerja dan dia itu
di bawah tekanan, ngejar setoran. Saudara-saudara, dia bersaksi ini ceritanya. Wah, awal-awal saudara-saudara selalu defisit terus. Hasilnya banyak, tapi bocor. Loh, kok bocor gimana Pak? Lalu dia menjelaskan. Lah habis gimana? Nanti siti-siti mobil saya diserempet. Siti-siti mobil saya nabrak apa? Dandani keluar duit. Nanti saya pulang bawa uang, ternyata di rumah ada yang sakit. Dan kadang-kadang yang sakit itu gantian. Kalau enggak istri saya, anak saya ada 4, katanya bisa gantian. Jadi uang yang masuk, yang didapatkan, akhirnya bocor untuk biaya pengobatan. Pak, pusing Pak kerja seperti ini. Hasilnya banyak, tapi bocor. Lalu gimana Pak yang sekarang? Ya sekarang saya bekerja mengandalkan Tuhan. Setiap saya kerja, ini sopir taksi, dia bilang, Tuhan Engkau yang menyediakan penumpang. Saya enggak cari penumpang. Loh bagus loh, saya enggak cari penumpang. Karena di mana nanti saya berhenti, di situ Tuhan sediakan penumpang. Ya, di mana saya lewat, di situ ada orang pas cari taksi. Saudara-saudara, ini hebatnya ya. Ini zaman sebelum ada taksi online. Ini taksi masih pakai Argo, ini di Jakarta. Saudara-saudara, dia bersaksi, Pak, puji Tuhan, hari ini sekarang saya sudah bisa nabung. Nah tabungan saya tak pakai beli tanah di desa. Loh gimana? Berarti penghasilanmu lebih gede? Enggak, penghasilan saya kurang Pak, dibandingkan dulu. Tapi Pak, enggak bocor. Nah, mau lihat ayatnya? Mari kita lihat. Yohanes 21, ayat yang ketiga. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Ini setelah kebangkitan Yesus ya, setelah karya salib, setelah kata it is finished, setelah Yesus berkata sudah selesai. Ya, kisah ini diulang, mirip dan hampir persis. Ya. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau, teman-temannya ini. Ya, ikut Petrus. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Loh ya, podo toh? Mereka berangkat nangkap ikan, balik kepada pekerjaan semula, tidak menangkap apa-apa sepanjang malam. Mirip saudara. Lalu kemudian selanjutnya ayat yang ke-6. Langsung loncat ya untuk waktunya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Oke? Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mirip ya Bapak Ibu ceritanya ya. Karena Yesus berkata, mereka mendengar, melakukan. Oke? Sekarang lihat ayat selanjutnya. Ayat 11 dulu ya. Ayat 11 dulu. Ayat 11. Baca sama-sama. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sesungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Katakan tidak koyak. Sekali lagi Bapak Ibu Jemaat, Saudara, katakan tidak koyak. 1, kamu fokus Yesus. 2, fokus kepada Yesus yang mengatakan sudah selesai. Semuanya sudah dikerjakan oleh Dia, semuanya ditanggung oleh Dia. Kita sesungguhnya hanya menikmati karena kita menjalani. Oke? Kalau tadi sebelum Yesus disalib, jalannya koyak. Hari ini aku mau berdoa untuk jemaat JKI Puri Marina dan semua jemaat di Indonesia yang mendengarkan YouTube ini. Ya. Kalau engkau mengandalkan Yesus, berfokus kepada Yesus, hanya percaya kepada Dia sumber satu-satunya pengharapan, dan kamu percaya bahwa pekerjaannya sudah selesai,
Kamu tidak perlu menambahkan apapun juga ke dalamnya. Kamu tidak perlu berusaha keras, bekerja keras, berjuang dengan sekuat tenaga, susah payah menggunakan semua keberadaanmu dengan begitu, ngoyo. Untuk kamu bisa menjadi sukses. Yesus membuat kamu sukses 100%. Saudara-saudara, sebetulnya ada satu tambahan dari kisah ini. Kisah ini sebetulnya dimulai dari pertanyaan Yesus. Apakah ada padamu lauk? Dia tanya kepada Simon dan teman-teman. Tidak. Ya, lalu bilang, tebarkanlah jalamu. Nah, ketika mereka dapat tangkapan besar, mereka langsung membawa ke pantai dan mereka menjumpai Yesus. Kamu tahu enggak ceritanya? Yesus sudah bakar ikan di situ sama roti. Pertanyaannya gini, lo ikan dari mana? Wong mereka juga nggak punya lauk. Berarti sebelum mereka membawa ikan-ikan yang mereka tangkap 153 ekor gede-gede itu ke darat, Yesus sudah siapkan ikan itu. Apa Yesus mancing? Apa Yesus menjala? Enggak. Dari mana? Enggak ada yang bisa cerita. Enggak ada yang tahu. Cuma ketika mereka datang gini, bawa ikan yang mau jadi santapan bersama, mereka kaget. Loh, lah kok sudah bakar ikan? Loh, kok sudah ada roti? Yesus berkata, yuk makan. Gitu toh. Jadi saya berpikir seperti ini. Andai kata ada orang-orang yang tidak bisa pergi mendapatkan tangkapan ikan, jangan khawatir, tetap Yesus menyediakan. Cuma yaitu, nah untuk orang-orang yang sehat, untuk orang-orang yang bisa kerja, saya berkata, tangkap ikan. Dengar Yesus, lemparkan jala, dapatkan hasil seperti yang Yesus sediakan bagi kamu. Bukan sedikit-sedikit Bapak Ibu, tetapi berlimpah-limpah. Dan itu adalah ekonomi Yesus. Banyak orang menentang, apa semua orang harus diberkati? Apa semua orang harus menjadi kaya? Apa semua orang harus seperti Pak ini, Pak itu? Ya, Bapak Ibu, jangan menghukum diri sendiri dengan kalimat-kalimat seperti itu. Yesus tidak pernah pilih kasih, amin. Yesus tidak pernah punya anak emas. Baginya semuanya biji matanya. Mulia. Itu sebabnya, jika itu berlaku buat Simon Petrus, itu berlaku juga buat Yakub Taniwijaya. Berlaku juga buat kamu Bapak Ibu, Saudara. Amin. Ayo, hari ini tinggalkan semua khawatir, tinggalkan semua beban, tinggalkan semua jerih lelah, membuat hati kemerungsung, ya pikiran kacau, semua tinggalkan. Nikmati Dia, Yesus dan pekerjaannya yang sudah selesai. Dan aku percaya kamu akan bersaksi kepada jemaat yang lain, keluarga, teman-teman. Benar kata firman. Ya, saudara, nikmati Yesus. Di tengah-tengah situasi sulit, sepanjang malam tidak menangkap apa-apa, percaya Yesus sediakan kepadamu. Dan jalamu tidak koyak, nggak bocor. Kemarin dikasih tahu Ari, Pak, ada itu asuransi dari Pruden. Sebut nama nggak apa-apa ya. Sekarang ini Pruden itu kalau memanfaatkan untuk pengobatan harus nginep di rumah sakit. Nah kali ini karena COVID, ya semua yang punya akun gitu ya, mengambil asuransi itu, ya bisa dapat maksimum 5 juta di rumah sakit yang ditunjuk. Istri saya berkata, wah puji Tuhan itu kabar baik. Lalu saya teriak sama istri saya, tapi saya nggak mau pakai, biar orang lain aja yang lain aja yang pakai. Ngomongnya dengan iman Bapak Ibu, ya terima kasih dikasih fasilitas, tapi saya nggak mau pakai, biar orang lain aja yang pakai. Ya, saudara-saudara, loh itu kan memang pas dibutuhkan, loh lah iya baik, tapi saya nggak mau pakai.
Ya sudah, ngomong aja. Saudara, ada banyak orang selalu ngomong gini, ngomong enak ya, tapi saya ngelakoni. Sering enggak dengar seperti itu? Ayo, ya sering dengar toh? Sering ngomong kayak gitu enggak? Enggak. ya, tapi kalau ada malam hari ini, ubah, ganti Bapak Ibu, ya. Semuanya bisa kita jalani dengan mudah. Mulainya dari ngomong. Jadi kalau orang berkata ngomong itu gampang lah, yang gampang aja kamu gak bisa ngomong. Malah tak gituin. Yang gampang aja kamu gak bisa ngomong, apalagi ngelakoninnya. Amin Bapak Ibu. Ayo mulai ngomong ya. Percaya Yesus menyediakan berlimpah-limpah. Itu ekonomi Yesus. Ya. Yuk musik maju ke depan, kita nyanyi satu lagu. Aku memuji kebesaran-Mu dan kita selesai. Haleluya Yesus. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Musik saja. Mari kita ngambil waktu saat teduh. Fokus Yesus, fokus Yesus. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Sudah selesai. Dan itu yang kamu harus terima. Kamu tidak perlu kerja keras dan kerja ngoyo lagi. Tetapi kerjalah di dalam Dia. Menjalani untuk menjemput segala berkat yang Tuhan sudah disediakan di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Hikmat Tuhan, kasih karunia Tuhan akan memimpin kamu untuk dapat mengambilnya, menemukannya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Sebab pemelihara hidupmu, saudaraku, ada bagi kamu. Namanya Yesus, Dia Immanuel. Mulai hari ini, nikmati engkau hidupmu, waktumu, dan berjalan dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan. Oke? Sekali lagi, fokus Yesus dan fokus kepada karya yang sudah selesai. Kita angkat tangan kita, nyanyi sekali lagi bersama-sama. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Sekali lagi katakan, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Jemaat, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus-menerus ditegakkan dalam hidupmu. Engkau tidak akan digoncangkan oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah
Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus-menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati minggu ini. Sampai ketemu pada jadwal ibadah kita yang akan datang. Tuhan memberkati.